Saya daftar di Pegadaian, Akademi Pegadaian di daerah Bintaro. Saya daftar ke sana, ikut tes, serius lah saya belajar. Tugas-tugasnya seperti itu. Jadi nanti ini kita sih dari BM itu ada kepikiran untuk mengadakan kayak mentoring program untuk mempertemukan dengan Cold play dalam kulkas. Dalam kulkas. Terima kasih. Terima kasih. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Tegar Awam. Nah, pada kesempatan hari ini saya sedang ada sebuah acara dalam OSMB Mahasiswa Baru UT Korea. Nah, ini kebetulan saya di stasiun Dongdaegu. Nah, untuk stasiunnya ini berbeda dengan yang kemarin. Jadi di Daegu itu ada 3 stasiun besar, yaitu ada di Seodaegu, ada di Daeguyok, dan ada di Dongdaegu. Nah, berbeda dengan KTX kemarin, sekarang saya menggunakan kereta yang bernama ITX Semal. Nah, untuk estimasi perjalanan pun lumayan berbeda dengan KTX. Jika menggunakan KTX, perjalanan bisa ditempuh dengan 2 jam saja, tapi dengan kereta ITX ini kita menempuh sekitar kurang lebih 4 jam lah sampai ke Seoul. Nah, untuk harga tiket pun juga relatif lebih murah, di harga 31.000 won. Nah, ini di dalam keretanya seperti ini ya teman-teman. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Oke, kita sudah sampai di Seoul, teman-teman, sudah sampai di stasiun Seoul. Nah, ini saya bareng teman saya yang di depan saya ini, namanya Abid, orang Tulungagung. Nah, ini di dalamnya stasiun Seoul, ramai sekali ini ya, karena ini weekend jadi banyak banget orang. Nah, ini di dalam kereta bawah tanahnya. Jadi di Seoul ini lebih banyak kereta bawah tanah, dan di Seoul ini ada 9 jalur. Nah, jadi sangat banyak sekali. Oke, nah ini kita mampir ke Dongmyo Flea Market atau pasar Dongmyo. Ini pusat thrifting di Seoul yang terbesar ya teman-teman. Nah, ini
karena saya tidak membawa flanel atau tidak membawa kemeja karena diwajibkan untuk menggunakan baju yang resmi atau formal. Nah, saya mencari baju dulu ya teman-teman. Nah, ini di dalam bukan di dalam, di luar pasar Dongmyo-nya. Nah, sangat rame, banyak barang-barang antik, barang-barang bekas. Nah, ini barang thriftingan lah intinya. Nah, ini barangnya langsung dari Amerika ya teman-teman. Nah, ini barang-barang dari Amerika dengan harga yang terbilang ya cukup menengah lah untuk harga segitu. Dari harga 15.000 won, 20.000 won hingga yang paling mahal itu ada 100 ribuan lebih lah untuk harga kaos. Nah, ini banyak baju-baju, banyak sepatu juga. Nah, pokoknya kalau ke Seoul dan suka thriftingan wajib mampir ke Dongmyo Flower Market atau pasar Dongmyo. Nah, untuk teman-teman yang mau ke Korea dan tidak tahu arah, nah di sini ada penunjuk arah dan sudah berbahasa Indonesia ya tadi terjemahannya. Nah, jadi jangan khawatir kalau teman-teman mau pergi ke suatu tempat di kota Seoul. Nah, itu tadi sudah ada terjemahan untuk bahasa Indonesianya teman-teman. Nah, karena di Seoul ini ada 9 jalur, jadi sangat banyak sekali untuk kereta bawah tanahnya. Nah, ini tadi hasil thrifting kita pada hari ini. Tadi dapat topi, terus dapat flanel ini, lalu dapat kemeja ini juga ya lumayan bermerek, dan total tadi 43 ribuan, ya lumayan cukup mahal lah. Nah, ini kita tidur di motel dengan harga 60.000 untuk semalam teman-teman. 얼마예요? 10,000. 안녕하세요. 팬이었거든요. 여기. 감사합니다. Terima kasih. Abang, freezer, refrigerator, cold Cold plate, dalam kulkas. dalam kulkas. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang kita mau menuju ke lokasi untuk acaranya di daerah Gasar. Nah, untuk transportasinya kita menggunakan transportasi bis. Nah, untuk di dalam bisnya seperti ini ya kawan-kawan, itu sangat nyaman ya transportasinya. Nah, untuk biaya transportasi di daerah Seoul ini sedikit berbeda dengan di daerah saya di Daegu. Untuk di daerah Daegu itu transportasi harganya 1.250 won. Tapi untuk di daerah Seoul ini harganya 1.500 won.
perguruan tinggi negeri jarak jauh pertama di Indonesia, Universitas Terbuka terus berupaya menjadi yang terbaik dengan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan infrastruktur tertinggi, sehingga berbagai institusi belajar terukur dalam penyelenggaraan studi. Oleh karenanya, saudara patut bangga menjadi keluarga Universitas Terbuka. Sekarang saudara komitmen ya. Kedua, jaringan kedua. Bapak Dr. Dr. Suharto, yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka, yang pada hari ini teman-teman jangan takut kalau UPI adalah perguruan tinggi negeri, bahkan saat ini kemudian kita juga bekerja sama dengan BP2MI yang tadi saya sampaikan. Teman-teman kalau mengikuti OPP sebelum berangkat ke Korea pasti mengikuti namanya OPP yang disebut Pak siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mau izin saya stand up comedy, Pak. Iya. Siap Pak siap. Rasanya kayak stand up comedy, Pak. Saya ditugaskan di KBRI Seoul sudah 2 tahun setengah sama Mas Hasto. Mas Hasto luar biasa membina UT, yang jelas dia serius ngurusin teman-teman. Ya, nggak usah khawatir teman-teman akan diterlantarkan. Apalagi Mas Satewo yang sudah sampai rambutnya habis potongnya, tadinya panjang jadi habis itu ngurusin Nana UT. Saya aslinya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, saya guru. Ya, saya ngajar di SMP di Nganjuk. Ada dari Nganjuk? Nah, Nganjuk itu Mas. Berbek. Wah, saya lo cari. Nah, saya dulu ngajar di Rejoso. Perbatasan Nganjuk, Bojonegoro. Giralas Tritik. Ada Bojonegoro? Nah, pasti kita daftar di Pegadaian. Akademi Pegadaian di daerah Bintaro situ. Saya daftar ke sana, ikut tes, serius lah saya belajar. Saya ikut bimbel ya. Tapi karena kalau full time kita nggak cukup, saya bayarnya separuh. Jadi sudah mau habis saya baru ikut. Yang penting soal tryout-nya ini yang paling penting. Ya, maksudnya kalau aku kuliah mergo sapa mulya nongi ngajak-ngajak satu melu gitu kan. Waktu nggak akan, itu udah alamat nyasar gitu ya. Ya. Niatkan ya, pertama niatkan lulus, yang kedua be yourself. Gak usah ikutin teman yang lain. Oh temanku wajib begitu sinau ya. Dia mungkin punya waktu, punya kapasitas buat belajar terus. Teman-teman ikuti irama teman-teman masing-masing aja. Saya bisanya mungkin hanya jam 12 malam. Mari sholat, mari tahajud terus langsung sinau monggo. Saya bisanya isu-isu baru subuh mau sinau monggo. Ya, cari waktu yang teman-teman kira-kira nyamannya kapan untuk belajar. Karena di sini yang dituntut adalah kemandirian. UT itu dituntut adalah kemandirian. Nek jagane kanca, wah sorot. Bener. Yo titik-titik sekali-sekali gak apa-apa, njaluk tulung aku, kamu garap PR kok enggak. Ini tapi aja diplek. Oh, nyilih diplek waduh kacau. Konangan plagiat video kabeh ngono lho. Ya titik-titik lah gak apa-apa, tekone apa sih kunci-kuncine gitu, poin-poinnya apa. Ini sekarang udah ada open chat. Nah, itu wis tambah-tambah opo iki dijawab. Utang omah, bayaran aku 3 juta, ini utang tahun dijawab. Wah itu bisa semua jawab itu. Review lewas. Jadi mereka itu punya Video perkenalan. Iya punya apa sih? Bro di Dejon atau teman-teman yang ngerasa mungkin ada yang di Daegu, tadi kan daerah kampusnya UT, ada yang di Ansan, ada yang di Wonju, jadi di Cheonam ya. Yang teman-teman yang pengen ngobrol. Ya, yang terhormat pengurus Universitas Terbuka Pokja Korea Selatan. Pokja itu kelompok belajar. Kemudian yang terhormat semua teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka Korea Selatan.
Buka usaha sama YouTube juga ada. Siap. Langsung lanjut ke arah Satu ini itu karena saya itu dulu ngajakin teman-temanku maksudnya untuk kuliah dan takut. Jadi kayak yuk kuliah S1 bareng sama saya gitu. Makanya akhirnya kebablasan sampai sekarang di semester ketiga. Tapi yang saya tahu mahasiswa UT itu tidak semuanya murni PMI. Jadi kayak Mbak Weni itu adalah penerima beasiswa dari pemerintah Korea S2 di Daegu University tuh. Dan sekarang lulusan dari ISI dan sekarang lanjut di studi di sini untuk ngambil sarjana sastra untuk Inggris. Kemudian tadi malam waktu pas di rumah UT, saya bertemu dengan salah satu maba yang sebelumnya itu udah kuliah juga ternyata di rumah. Kemudian ditinggal dan masuk ke sini gitu. Artinya ternyata minatnya orang Indonesia untuk belajar itu luar biasa besarnya gitu. Cuma nanti kendala kita waktu pas kita kuliah nanti Mas, itu ada keterbatasan waktunya. Karena pasti kayak gini, kerjanya capek, apalagi yang juga niagaan gitu kan, kuliah, dadak pikir ini itu segala macam. Jadi terus kayak udahlah inilah aku udahlah aku mati aja mungkin gitu ya. Daripada kayak gini gitu. Ya cemen banget ya kan. Harusnya nggak gitu ya. Harusnya tetap dapat sarjana sastra dulu ya. Tugas-tugasnya seperti itu. Jadi nanti ini kita sih dari BEM itu ada kepikiran untuk ngadakan kayak mentoring. Ngadakan kayak mentoring program untuk mempertemukan dengan Jadi kayaknya sudah mulai ngantuk ya. Tadi kan kita pertama sudah mendengarkan materi ya, terus juga sudah diperkenalkan ada Profika, kemudian ada BEM. Nah ini mohon izin nih teman-teman, kita perkenalkan tim-tim hebat nih yang ngantar teman-teman sampai nanti lulus ya, dari pengurus kelompok belajar di Korea. Ya. Izin di next Mbak. Oke, sebagai pengantar ya, kita mohon izin perkenalkan ya kami. Nah, tutornya ini bisa diakses kapanpun, setiap minggu sekali. Sama aja tuh, jadi harus ada pertemuan seminggu sekali, tapi bebas. Selasa pagi, Kamis malam, malam Jumat, malam Kamis, kayak gitu. Itu bisa diakses kapanpun, karena bentuknya pembelajaran online melalui e-learning, seperti itu. Oke? Jadi ditambah 2 minggunya pekan ujian, jadi cuma 10 minggu atau 2,5 bulan. Tiba-tiba 8 semester, tiap 8 minggu, tiba-tiba sarjana. Kayak gitu. Amin. Aminin dong. Amin. Ya, kayak gitu. Kemudian untuk sistem paket SIPAS perkuliahan yang tadi di video ya udah dijelasin, itu perkuliahannya pada pukul 10 sampai jam 5 sore. Dibagi jadi 3 kelas. Tadi yang udah saya jelaskan ada 3 kelas. Untuk non SIPAS kelasnya full tuton. Jadi dapat diakses di e-learning UT. Makanya form kesediaan aktivasi tuton ini wajib kudu mesti harus banget pakai titik untuk diklik ya. Dan itu kemarin saya bilang udah diklik, di logout, dicek lagi kayak gitu. Karena sistem kan nggak ada yang tahu gitu kan, maksudnya kita manusia bukan operator gitu kan. Jadi tetap teman-teman yang balik lagi harus cek lagi seperti itu. Jadi teman-teman non SIPAS, kalau tadi Mas Wisnu bilang Pak gimana caranya buat pindah jurusan? Ya teman-teman, tapi backgroundnya kebanyakan ada yang udah teknik komputer sih, jadi memang sudah passionnya seperti itu. Jadi semoga istiqomah ya teman-teman. Amin. Oke, lanjut. Apa itu tuton, tutorial tatap muka dan ini kalau bisa masuk terus itu bagus, itu better. Persentase absensi itu masuk ke nilai sih sebenarnya. Jadi kalau kalian mau dapat nilai A, harus ntar nilainya ada yang berkurang. Jadi tadi kan dijelasin tuh tutorial tatap muka itu ada berapa percentage yang akan diberikan, itu ada di daerah itu perkuliahannya akan dilaksanakan di Unis Ulsan secara offline. Sudah selesai acara OSND mahasiswa baru di Korea. Nah, banyak banget tadi acaranya teman-teman. Lalu nanti lanjut kuliah untuk online dan tatap mukanya di bulan Oktober. Oke,
Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau di sini di Korea bekerja dan kuliah, sangat bisa banget UT Koreanya. Ini perjalanan mau pulang. Oke, terima kasih sudah ikut dalam vlog pada hari ini. Saya Tegar mengabarkan dari Seoul. See you.